Kami mengundang Bapak dan Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah kaum wanita setengah 5 sore, dilanjutkan dengan kaum pria setengah 7 malam. Hari Sabtu, jam 10 pagi ada ibadah doa puasa. Dilanjutkan setengah 5 sore, kami mengundang para pemuda remaja untuk hadir dalam ibadah pemuda remaja. Dilanjutkan jam 6 petang ada ibadah di Pos PI Ebenezer Ringin Anom. Hari Minggu, ibadah raya yang pertama jam 6 pagi, jam setengah 9 pagi ibadah raya di Pos PI Immanuel Pakunden. Ibadah raya yang kedua setengah 5 sore. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Apabila ada perubahan jadwal, akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bersyukur Tuhan untuk sore yang indah ini, untuk kasih-Mu, untuk rahmat-Mu dalam hidup kami. Sore ini Tuhan kami datang untuk menghampiri tahta-Mu, menaikkan setiap syukur kami, menaikkan setiap penyembahan kami, pujian yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk darah-Mu yang telah menyucikan setiap kami, darah-Mu yang telah memulihkan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Sore ini Tuhan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh datang kepadamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami, Engkau menyembuhkan setiap kami Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh menyembah-Mu, memberikan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami sore hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah
Oh Yesus, terima kasih. Haleluya. Bukankah Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita? Bukankah darahnya telah mengalir di Kalvari untuk menebus setiap dosa kita? Mari Bapak Ibu, sore hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, sebab Dia telah lebih dahulu melayani kita. Mari berikan hatimu, berikan pujianmu hanya untuk Dia. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur oleh pengorbanannya yang telah menyelamatkan setiap kita. Terima kasih Yesus. Sambil angkat tanganmu sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sambil tepuk tangan yang terbaik bagi Dia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Shalom. Saya percaya sore hari ini semuanya selalu dilingkupi oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang baik, yang kasihnya tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada
mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku yang telah diselamatkan, lambaikan tanganmu sama-sama. Ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tepuk tangan di atas kepala. Hosana. Lebih dahsyat dari ini, yang di atas jangan mau ketinggalan. Haleluya. Kita semangat dalam memuji nama Tuhan. Amin. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Haleluya. Yesuslah juru selamat kita. Amin. Dia mati dan di hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan maut, dan dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Haleluya. Tepuk tangan lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Bersorak-sorai muliakan namanya, yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita.
Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan taburan firman Tuhan. Berikan hati yang terbaik supaya firman Tuhan boleh tumbuh subur dalam setiap kehidupan kita. Biarkan singer memujikan pujian ini, Bapak Ibu tetap di dalam hadirat Tuhan. Yesus. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Bersama-sama pujikan pujian ini. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa
Kepadamu saja kami berharap. Kekuatan tanpamu Tuhan bukanlah kekuatan, tapi hanya sesuatu yang menipu kami. Seakan-akan kami bisa, tapi kami tak bisa. Seakan-akan kami mampu, tapi kami tak dapat berbuat apa-apa. Ajar kami memegang tangan, sebab tanpa Allah kami tak dapat berbuat apa-apa. Tuhan yang sudah memberkati dan menolong kami sampai saat ini. Kami boleh beribadah, itu sebuah anugerah. Kami diberi kesempatan tubuh kuat sehat untuk berjalan ke rumah-Mu nih Tuhan, dan beribadah kepadamu. Kami percaya, kami yakin Kau ada di tengah-tengah kami, sedang memberkati kami. Firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Biarlah makanan rohani ini boleh menyegarkan dan menyehatkan jiwa kami, memberi semangat dan antusias di dalam beribadah. Kami tahu Tuhan, kami membutuhkannya, sebab kami berjalan dengan penuh kesulitan, tapi tongkat dan gadangnya menjadi penghiburan bagi kami semua. Firman-Mu mengalir dalam hidup kami dan hidup dalam setiap hati kami. Ajar kami percaya dan terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Kami siapkan hati kami yang paling subur, supaya firman-Mu bertumbuh dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat sore, sehat semua? Puji Tuhan ya, saya ada lihat Mak Yah juga ada di tengah ya. Halo Mak, ya Tuhan berkati ya, sehat, senang sekali ya. Juga kepada kita semua, saya sangat senang terus bisa mendoakan dan melihat keadaan Bapak Ibu semua baik-baik saja. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau dengar kesaksian dulu ya, dari Pak Herwanto. Silakan Pak Herwanto boleh maju. Nah Pak Herwanto ini mengalami sakit COVID-19 dan itu sudah begitu kritis, begitu parah, dan keluarga sudah kumpul ya, kira-kira ini mau ngapain ya. Tapi lihat, Tuhan sudah menolong hari ini, bagikan kepada kita. Silakan Mas Ento. Terima kasih sebelumnya, saya sudah dikasihkan waktu. Sebenarnya sakit berkat Tuhan untuk disembuhkan. Ya sekarang ini berkat doa Pak Gembala dimintakan untuk sembuh. Dan sekarang ini saya bisa senang dapat berkumpul kembali bersama saudara-saudara saya di sini. Dan saksian saya bersyukur pada Tuhan dapat sembuh dan dapat berdiri di sini. Sebelumnya ya semua tetangga kamar saya yang pakai ventilator itu semua sampai 5 kali semua dipanggil Tuhan, dan saya masih dikasih umur panjang sama Tuhan. Itu pakai ventilator tadi ya? Iya. Saya mengatakan terima kasih berkat doa-doa dari saudara-saudara saya, sehingga saya dapat berdiri di sini saat ini. Ya, sebuah kisah yang betul-betul terlihat di depan mata bahwa Tuhan itu masih bekerja kepada kita ya. Bapak Ibu, ini menegangkan loh, betul-betul menegangkan kisahnya. Saya dikabari, kemudian saya bersedih, bersusah. Waktu itu, mau dipasangkan ventilator, keluarga telepon saya, Pak ini mau dipasangkan ventilator gimana? Ya nggak apa-apa, dipasangkan ventilator supaya Mas Ento bisa bernafas ya, karena itu pasti itu sesengel-sengel dan nafas dari sana nafas ya. Dan semua keluarga sudah kumpul di rumahnya Bu Asih, semuanya sudah kumpul di rumahnya Bu Asih. Entah apa yang ada di pikirannya, dan di pikiran saya semua di kemana-mana Bapak Ibu ya. Mereka sekeluarga rundingan apa saya juga tidak tahu, tapi
mereka sedang bersiap-siap menghadapi hal yang paling buruk dari Mas Herwanto ya, Pak Herwanto. Kalau istri dan anak juga kena COVID tapi tidak sampai pasang ventilator. Cuma Pak Ento aja, jadi tidak bisa ngomong. Saya sebenarnya kepingin ke sana ya, cuma pasti tidak boleh masuk juga. Akhirnya saya berdoa, karena masuk ventilator maka tidak bisa ngomong Bapak Ibu ya. Tapi saya mau kasih tahu Pak Anto, semangat ya Pak ya, jangan patah semangat. Dan semangat itu yang memberikan kekuatan baru, antusias itu memberi semangat yang sukacita, kasih yang baru. Tuhan bekerja melalui doa istri. Ini tidak tahu ya Pak Anto, waktu itu mungkin tidak tahu ya, istri dan anaknya juga ada di rumah sakit yang sama. Kita coba tidak memberitahukan kepada Pak Herwanto supaya dia tidak kepikiran ya. Jadi mungkin dia tidak tahu istri dan anaknya juga kena COVID ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari berapa orang yang pakai ventilator lewat semua Bapak Ibu. Tapi Tuhan peliharakan keluarga ini. Kesempatan kedua diberikan kan? Kesempatan yang kedua diberikan, manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, kita sering diberi kesempatan kedua. Waktu saya kecelakaan Bapak Ibu, itu mobil saya begitu parah menggencet tubuh saya. Orang bilang saya sudah mati. Ada yang melihat penglihatan saya tidak ngerti Bapak Ibu. Katanya ada orang keluar di sebelah kiri, padahal saya sendirian. Mobil saya tidak ada moncong depannya. Jadi Bapak Ibu saya bayangkan ya, saya tergencet. Tapi ternyata ajaib, saya hidup dan saya tetap boleh melayani sampai saat ini. Ada kesempatan yang kedua. Mau pakai kesempatan kedua untuk apa coba Bapak Ibu? Ya, datanglah kepada Tuhan. Ya, Pak Puji jantungnya bermasalah, sudah ditangani, diobati, ternyata ada kesempatan kedua juga. Kita semua banyak mengalami kesempatan kedua. Baik kita menjadikan kesempatan yang kedua sebaik-baiknya untuk tidak melakukan dosa dan hidup di dalam Tuhan. Amin. Baik ya, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah pelayan yang baik. Pelayan yang baik. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. Yuk. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-1 sampai ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama, siap, 3, 4. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kata sesat biasanya disematkan kepada dihubungkan dengan tingkah laku atau ajaran yang aneh-aneh. Ya, ajaran yang mengerikan, ajaran yang penuh hawa nafsu. Ya, tahun berapa itu ada ajaran Children of God itu ya. Ajaran yang mengajarkan bahwa semuanya itu bebas berhubungan suami istri, tidak peduli istri orang, ya pokoknya Children of God itu satu, kasih, mereka pokoknya berkasih-kasihan terserah. Ini ajaran sesat mengerikan. Nah, itu biasa disematkan yang begitu-begitu ya. Ada lagi ajaran yang seperti yang sudah beredar namanya Lia Eden ya, dengan
dia sebagai nabi dan dia mengajarkan dengan baju putih dan lain sebagainya ya. Tapi Elia itu sudah meninggal dunia ya, gitu ya. Nah, Paulus mengatakan sebuah tekanan bahwa kamu jangan sesat. Ini bukan bicara tentang ajaran dan pengajaran yang itu, saudara. Ini konteksnya dia sedang bicara tentang ada orang-orang menipu dengan dusta-dustanya, memakai cap mereka, melarang orang menikah. Katanya kalau menikah tidak kudus lagi, tidak suci lagi. Atau melarang orang makan ini atau makan itu, ya. Tidak memperkenankan orang beribadah karena mereka sudah tidak melajang, ya, mereka sudah menikah dan lain sebagainya. Paulus sedang menekankan kepada orang-orang ini sesat. Jangan kau melarang orang menikah, sebab firman Tuhan bilang penuhi bumi. Ini ada orang yang bilang harus selibat dan tidak boleh berpasangan dan lain sebagainya. Bagi mereka seks itu adalah hal yang tabu. Makanan-makanan khusus mereka tidak boleh makan, ya, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang ini mengenakan jubah yang tampak mulia dan bersih untuk mengajarkan hal-hal yang seperti itu, yang hanya terkena kepada tubuh saja. Engkau harus beribadahlah dengan menyuci dirimu sedemikian rupa. Wanita, kalau engkau sedang mengalami datang bulan, kau dilarang untuk beribadah. Tuhan tidak pernah mengajarkan hal itu. Dia sangat mengerti. Oleh karena itu, wanita dan pria bagi kekristenan sama di hadapan Tuhan. Sudah dikasih dalam Tuhan, orang-orang ini mengajarkan dengan tipunya, seakan-akan peraturan-peraturan tentang makanan justru diajarkan kepada mereka, dan Paulus bilang itu adalah ajaran-ajaran setan, ajaran-ajaran sesat. Melarang orang melakukan ini, makan ini dan itu, dan harus selibat, tidak boleh menikah dan lain sebagainya. Nah, Paulus sangat sedih dengan keadaan ini, ya, bahwa semua makanan diciptakan oleh Tuhan, bahkan seksualitas pun diciptakan oleh Tuhan. Semua yang Tuhan ciptakan itu baik kalau diterima dengan ucapan syukur, kata firman Tuhan. Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Tuhan dan doa di ayat yang kelima. Nah, para pengajar ini memutarbalikannya dengan menyatakan bahwa apa yang baik yang berasal dari Tuhan itu mereka bilang itu justru jahat. Oleh karena itulah Paulus menyatakan mereka sesat, dan mereka mengabaikan dan melawan, melecehkan apa yang sudah Allah tetapkan, Allah buat, yang sudah Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan. Oleh karena itu mereka selalu menganggap bahwa pelayan-pelayan Tuhan atau semua anak-anak Tuhan yang melayani harus menjauhkan hal-hal ini. Paulus kemudian bilang mereka mengikuti ajaran-ajaran setan. Apakah dengan demikian mereka akan menjadi pelayan yang baik? Apakah dengan tidak makan ini atau makan itu mereka menjadi lebih baik daripada yang lain? Apa karena mereka selibat dan tidak menikah, maka pelayanan mereka lebih indah dari pelayanan yang lain? Paulus sendiri tidak menikah, tetapi dia tidak melarang orang untuk menikah. Saudara dikasih dalam Tuhan, inilah yang hendak kita bahas. Karena banyak orang yang mulai membagi-bagikan celah-celah dan kamar-kamar untuk menyatakan sesuatu itu benar dan kudus dari apa yang sedang dilihat dan apa yang katanya kudus melalui pakaian yang putih-putih dan ucapan-ucapan yang seakan-akan itu benar. Hari ini kita belajar untuk menjadi seorang pelayan yang baik, bukanlah dengan memutarbalikan firman kalau Allah bilang itu baik dan benar. Mengapakah kita mulai mencari celah untuk mengatakan bahwa itu adalah hal yang salah?
Dan pengajaran sesat seperti ini hendak ditegaskan oleh Paulus supaya kita menjadi pelayan yang sempurna dan yang baik di hadapan Tuhan. Bukan karena apa yang kita makan, bukan juga karena pakaianmu. Oh, pakaiannya harus putih. Kalau perjamuan kudus itu harus putih supaya suci. Saudara, tidak seperti itu. Oleh karena itu, Paulus kemudian mengajarkan kepada Timotius anaknya sesuatu yang harus dia lakukan untuk menjadi pelayan yang baik, sementara mereka mengajarkan dengan memutarbalikkan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, menyatakan bahwa untuk menjadi pelayan yang baik engkau harus menjaga makanan, untuk menjadi pelayan yang baik engkau harus selibat dan tidak menikah. Yang pertama kita lihat Bapak Ibu, bagaimana menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6 dituliskan, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Engkau akan menjadi pelayan Kristus yang baik. Terus dia melanjutkan dengan terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saudara, untuk menjadi pelayan Kristus yang baik, Paulus memberikan satu nasihat kepada Timotius, yaitu pelayan yang baik dia terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang selalu Paulus bawa. Untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik, kita harus terdidik Bapak Ibu. Oh, berarti saya harus ikut sekolah Alkitab dong. Oh, kalau begitu saya harus ikut pelajaran-pelajaran yang dibuat oleh gereja. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Titus pasal 1 ayat yang ke-7 ditulis, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Saudara, pertama, kata terdidik di sini artinya tidak hanya menerima pengajaran, tapi juga dalam arti memiliki hidup yang berakar pada pokok-pokok ajaran itu. Saya pernah ngomong sama anak-anak saya, Bapak Ibu, dalam 10 perintah Allah, kalau engkau melakukan, engkau akan diberkati Tuhan. Bagaimana dengan orang yang tidak percaya, yang tidak melakukan, yang tidak percaya kepada Kristus tapi melakukan kehendak itu? Dia juga diberkati loh Bapak Ibu. Salah satu contoh Bapak Ibu, ketika ada firman yang bilang, hormatilah bapak ibumu supaya panjang umur. Orang tidak percaya, kemudian dia melakukan menghormati bapak ibunya, panjang umur dia Bapak Ibu. Duh, dia kan bukan orang percaya, tapi dia lakukan itu Bapak Ibu. Sudah dikasih dalam Tuhan, ajaran ini dia lakukan dan dia mendapatkan upahnya. Nah, jangan sampai kita yang mendapatkan ajaran itu tidak melakukannya. Bapak Ibu pernah dengar enggak? Orang yang tidak percaya ternyata dia melakukan ajaran-ajaran Kristus. Dia penuh kasih, dia sabar. Kita yang jadi Kristen malah tidak sabaran Bapak Ibu. Ya, semua ajaran yang diajarkan Tuhan, kalau dilakukan didapatkan berkat. Hanya satu yang mereka tidak bisa, keselamatan jiwa tidak bisa mereka dapat. Cuma di dunia ini, firman Tuhan bilang, kalau engkau menabur kebaikan, engkau akan menerima kebaikan. Entah Anda tidak percaya atau engkau percaya kepada Kristus, kalau engkau melakukan firman itu, kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Mereka mungkin tidak tahu, tapi mereka menaburkan kebaikan dalam hidup. Mereka juga akan menuai kebaikan loh Bapak Ibu. Jangan salah loh ya. Kalau gitu saya tidak jadi Kristen. Nah, bisa, jangan Bapak Ibu. Sebab keselamatan untuk ke surga itu tidak bisa. Waktu di dunia ini kalau dia lakukan secara tidak sadar apa yang
firman Tuhan, Alkitab tulis, secara tidak sadar mereka juga dapat berkatnya. Makanya saya ngomong anak-anak di meja makan waktu itu, nggak kasih tahu ya, kita yang mendapat hukum itu, kita yang harus melakukannya. Jangan sampai kita yang mendapatkan hukumnya, tapi orang lain yang melakukannya, dia dapat berkat, kita tidak dapat apa-apa. Rugi Bapak Ibu. Oleh karena itu firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Kalau firman Tuhan bilang memberi maka engkau akan diberi. Orang Kristen kalau memberi akan diberi. Orang yang tidak percaya juga kalau dia melakukannya dengan ketidaksadaran bahwa dia memberi karena ini moral. Dia memberi dengan tulus lagi, dia akan mendapatkan upahnya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Saya dan Anda yang mendapatkan hukum-hukum itu, harusnya saya dan Anda yang mendapatkan berkat-berkatnya. Mungkin dia tidak sadar ya, saya ini kan harus baik. Sebagai manusia saya harus saling tolong menolong. Walaupun dia tidak percaya kepada Kristus. Saya bilang sama anak-anak saya di meja makan, jangan menjadi bodoh sebagai orang Kristen. Hukum ada di dalam hidupmu. Kalau engkau tidak melakukannya, engkau tidak mendapatkan. Hukum itu untuk saya dan kamu. Tapi kalau orang lain yang melakukan hukum itu, maka dia mendapatkan berkatnya, sedangkan kita tak dapat apa-apa. Betapa ironi. Sudah dikasih dalam Tuhan. Terdidik artinya apa? Dia bukan hanya menerima ajaran, tetapi memiliki hidup yang berakar dalam soal-soal pokok iman dan ajaran sehat. Yang kita baca firman, yang kita renungkan firman, yang menggugah semangat dan iman. Bapak Ibu, komisi wanita, komisi pria, dalam beberapa hari ini bicara tentang Yesus sang penyembuh, Yesus sang pembuat mujizat. Dalam berapa hari ke depan, Bapak Ibu, firman ini ada dan memberi semangat kepada saya yang mendengarkannya. Yang menyampaikan bukan saya Bapak Ibu, pria kaum wanita, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu memberi semangat yang baru kepada bahwa mujizat itu masih ada. Mujizat itu sedang bekerja. Jangan patah semangat. Ketika saya datang ke rumah sakit mendoakan, saya ingat pokok-pokok ajaran itu Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu masih bekerja sampai sekarang dan mujizatnya tak pernah surut. Allah kita sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Masihkah kita tidak percaya kepadanya? Kita diajarkan dan terdidik dengan pokok-pokok ajaran yang sehat. Apa itu? Kita melakukan hal-hal apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Justru ditulis sebagai tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Bapak Ibu, pokok-pokok ajaran itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang betul-betul bekerja dan melakukan firman di dalam hidup. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi untuk menjadi pelayan Kristus yang baik, yang pertama kita harus terdidik oleh firman yang kita baca dan dengar setiap minggu, setiap hari dalam doa-doa kita. Kemudian kita menjadi pelaku firman itu. Tidak bercacat, tidak angkuh. Artinya apa? Pelayan yang baik adalah pelayan yang melakukan perintah-perintah Tuhannya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat ke-8, bunyinya begini: tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, latihan badani terbatas. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Anda berlatih badan,
mungkin akan membentuk badanmu, ya enggak? Menjadi lebih berotot, menjadi lebih perutnya agak kempes ya, sehingga waktu foto bersama tidak ada lagi kata tahan perutnya ya. Biasanya foto gitu kan, tahan perutnya, lali ambean sampai mulai, kok lali ambean, tahan perutnya ya. Itu dikasih dalam Tuhan. Latihan badani sudah sehat, kuat, ya, berotot bagus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya untuk hidup ini saja. Teman ayah saya dulu itu berotot sekali. Saya kira sudah kendor kabeh Bapak Ibu. Sudah kendor kabeh karena sudah sepuh, sudah tua, rambut sudah putih. Umur 80 Bapak Ibu. Tapi sekarang lihat, kewut kabeh Bapak Ibu. Betul enggak? Iyalah, semuanya akan merosot, semuanya di dunia ini sementara. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Sekarang kita melakukan segala perintah Tuhan, kita diberkati, kita bermanfaat untuk hidup sekarang. Kita dituntun di dalam keberanian, melangkah dengan tidak khawatir. Ibadah berguna sekarang, juga berguna nanti ketika kita pulang kembali ke sorga. Tapi latihan badani cukup sampai di sini, tidak lebih. Saudara dikasih dalam Tuhan, setelah semuanya berakhir, maka semuanya akan habis. Jadi tulang belulang, tidak perlu lagi otot itu Bapak Ibu. Dia terbatas. Oleh karena itu firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Diawali dengan jauhi tahayul dongeng nenek-nenek tua. Nenek-nenek tua ya. Siapa yang foto masih tidak mau wong telu? Foto wong telu. Kok telu ya? Si tok mati, minggir situ. Tahayul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ini dapat kabar Bapak Ibu ya. Karena rumah si Alum itu lagi renovasi Bapak Ibu. Saya dapat kabar dari tetangga Bapak Ibu. Iki tukangnya kerja sampai jam berapa sih? Ya jam 4 pulang. Lagi jam 10 sih tatak-tataknya nang. Yang kerja sopo? Demit jerene. Sekarepmu demit kerja malah keenakan aku, ndak sampe bayar tukang aku. Tapi latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, hidup kita menjadi lebih fokus di dalam berjalan bersama dengan Tuhan, karena janji itu menuntun kita, mengingatkan kepada kita. Waktu kita sedang menderita, ingat, oh tidak selamanya aku akan menderita. Kalau aku sedang dalam kesusahan, kesulitan, ingat, selamanya aku dalam kesulitan dan kesusahan. Ada waktu Tuhan akan tolong, karena janjinya ya dan amin. Kalau kita sudah fokus, keadaan dunia bagaimanapun tidak akan mengurangi sukacita kita Bapak Ibu. Tidak akan membuat kita jadi confused, jadi bingung dalam hidup. Nggak apa-apa, sebab pengharapanku sudah jelas. Saudara tadi memimpin pujian, tiba-tiba lagunya cepat lagi, bingung Bu Gembala tepuk tangannya, nggak podo ya. Tapi saya lihat Ibu Haryono di depan, tidak pengaruh, semangat. Loh, iya harus begitu Bapak Ibu. Tidak ada pengaruh apa-apa bagi dia. Bapak Ibu sudah nggak sana? Kayak gitu loh Bapak Ibu ya. Saya seneng yang di depan-depan ini semangat, membuat kita di belakang lihat, jadi semangat juga. Bapak Ibu sudah yang kasihan Tuhan, mau bagaimana musiknya terserah, yang penting goyang Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan ya, saya senang punya teman, saudara, jemaat yang itu menular Bapak Ibu, betul-betul menular. Fokus. Tidak peduli, justru yang ngerti musik bingung gimana ya caranya. Yang tidak ngerti musik, santai aja karmu, fokus.
Amin. Si Tuhan. Waktu kita beribadah, kita ingat janjinya, fokus. Waktu kita sedang diserang kanan kiri, fokus. Sudah yang dikasih dalam Tuhan, kita hidup dengan keberkatan karena janjinya untuk sekarang dan akan datang. Roma pasal 12 ayat yang pertama bunyinya begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kita disuruh ibadah. Ibadah itu bukan hanya tentang pengajaran, tetapi adalah pengorbanan, melakukan. Kita dididik, kita beribadah. Itulah pelayan Tuhan yang baik. Sudah dikasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik kehidupan kita. Betapa orang yang beribadah dan fokus terus kepada Tuhan, tak peduli apapun keadaannya, dia tetap akan diberkati oleh Tuhan. Benar loh Bapak Ibu, benar saya kasih tahu. Ya, beribadah yang benar. Nah, ini tidak bisa dilakukan yang lain. Beribadah itu kepada Tuhan Yesus. Ya, nah yang lain tidak bisa. Kalau berbuat baik masih bisa. Dan kita akan mendapatkan janji itu, mendapatkan berkat itu. Kemurahan Allah, nasihat-nasihatnya akan datang membuat kita berjalan dengan fokus kepada janjinya itu. Tidak peduli keadaan Anda bagaimana, segala rencana Tuhan akan dikerjakan di dalam hidupmu. Ya, saya ini cuman bakul nasi tok, bagaimana anak? Waduh Bapak Ibu, tak peduli kesulitan apa, kalau Tuhan mau anakmu jadi sarjana, jadi dokter, dia akan jadi. Jangan takut. Amin. Makanya doakan anak-anak kita, doakan cucu-cucu kita dengan doa setinggi langit, sebab Tuhan bisa menjawab doa kita. Amin. Fokus. Tapi mau jadi dokter, duit gak enak Bapak Ibu. Mau jadi insinyur, bagaimana caranya ya? Saudara, doakan anak-anak kita, dengan caranya Tuhan dia bekerja, memberkati keturunan-keturunan kita. Itu yang terjadi. Seorang pelayan Tuhan melatih dirinya beribadah. Makna ibadah di sini lebih menunjukkan cara hidup yang mencirikan kehidupan Kristen yang sejati. Tidak sekedar apa yang dilakukan di tempat ibadah, tidak sekedar apa yang dilakukan di tempat di gereja, tapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Persembahannya bukan hanya persembahan bentuk uang, tetapi hidup diri kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, beribadahlah dengan ciri-ciri orang yang beribadah, melakukan segala sesuatunya bukan hanya di rumah ibadah, tetapi di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan sehari-hari. Lakukan itu Bapak Ibu. Percayalah engkau akan mendapatkan berkatnya. Percayalah itu yang akan menjadikan kita menjadi pelayan yang baik. Pelayan yang baik bukan hanya suara merdu yang kau nyanyikan di atas mimbar ini. Pelayan yang baik bukan hanya antusias memuji saja, tetapi melakukan kehendak Tuhan di tempat kita masing-masing. Yang ketiga Bapak Ibu, di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10 dituliskan demikian. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Saudara, pelayan yang baik, dia bukan hanya terdidik, dia bukan hanya suka ibadah,
Tetapi pelayan yang baik dia harus mau berjuang. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Perjuangan kita bukanlah perjuangan yang sia-sia, sebab pengharapan di dalam perjuangan kita adalah kepastian. Oleh karena itu ditulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya mau kasih tahu, setiap kita yang datang ke gereja ini berjalan, naik ojek, jalan kaki, semua jerih lelah kita tidak ada yang sia-sia. Perjuanganmu tidak sia-sia. Keinginanmu datang menghadap Tuhan untuk menjadi orang yang terdidik, untuk menjadi orang yang senang beribadah dengan mengorbankan hidup sebagai persembahan yang hidup dan menjadi ibadah yang sejati. Dan dalam perjuangan-perjuangan kita dalam ibadah untuk melakukan semua kehendak Tuhan tidak pernah sia-sia. Pengharapan pada janji itulah yang menjadi dasar bagi seorang pelayan berjerih payah dan berjuang. Dan itu adalah bagian disiplin seorang pelayan Tuhan yang baik. Sudahkah kita terdidik dengan ajaran, pokok-pokok ajaran dan melakukannya? Sudahkah kita menjadi orang yang beribadah dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban dan persembahannya hidup dan berkenan di hadapannya? Sudahkah kita memperjuangkan kehidupan ini di dalam pelayanan-pelayanan kita? Butuh perjuangan untuk mengatur waktu melayani Tuhan, betul enggak? Butuh waktu dan tenaga untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Dan semua yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Saya percaya sekecil apapun yang saya kerjakan tidak sia-sia. Walaupun manusia tidak mengembalikan upah atas pelayananku, tapi saya tahu Tuhan tidak pernah lewat dengan berkat-Nya bagi saya. Saya melayani Anda, saya mungkin tidak dapat apa-apa dari, tapi Tuhan bisa menyediakan orang lain memberkati saya. Sebab berkatku tak pernah tertukar dengan yang lain. Allahku pasti ingat, ya. Allahku pasti tahu itu adalah untuk saya, untuk Anda semua. Oleh karena itu lakukan firman Tuhan. Dalam perjuangan kita melakukannya, itu tidak pernah sia-sia. Berkat selalu kembali kepada kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kadang-kadang ada orang bilang, Pak, kita melayani itu untungnya apa? Tidak ada untungnya untuk kita sekarang ini, tapi tidak pernah sia-sia. Sering orang tanya, apa ya untung? Kadang-kadang mikir juga, untungnya apa ya? Gak ada untungnya. Untungnya adalah, saya sering katakan, untungnya adalah kalau saya mati, kamu pasti ngelayat saya, karena saya pernah bantu Anda. Tapi untuk finansial dan lain-lain mungkin tidak dapat apa-apa. It's okay, tidak apa-apa. Jangan kau mengharapkannya. Ingat, seorang penilik jemaat tidak cinta uang, tidak karena uang. Dasarnya adalah pokok-pokok ajaran Kristus. Setuju? Jadilah pelayan yang baik, yang dididik, yang beribadah, dan yang mau berjuang. Tutup Alkitab kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, lihatlah semua kami yang menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu. Kami tahu kami banyak punya kekurangan, tapi kami tahu Tuhan ada dan memenuhi segala kebutuhan kami. Engkau tahu Tuhan, kami lemah. Tuhan yang kuat memberi kekuatan kepada kami. Hari ini kami belajar untuk menjadi pelayan yang baik, mau dididik dengan pokok-pokok ajaran yang sehat, mau berjuang dalam ibadah dan melayani Engkau Tuhan, dan semuanya tak pernah sia-sia. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan.
mengingat bagaimana Engkau mati bagi kami. Karena Engkau sudah mati bagi kami mau hidup bagi Engkau, melayani dan menjadi pelayan yang baik, dididik, beribadah, berjuang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Camkan di dalam hati kami dan diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan. Mari datang kepada-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan roti dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Buka cawan perlahan-lahan, dan saya terburu-buru. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, menjadikan kami orang-orang yang mengerti menjadi pelayan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, bukan dengan apa yang terlihat di depan mata, tetapi yang muncul di dalam hati dan muncul dalam perbuatan-perbuatan. Terima kasih untuk cinta-Mu kepada kami Tuhan, dan untuk kesempatan kepada kami untuk melayani Tuhan. Bahkan sebentar kami akan memberikan korban-korban kami Tuhan, persembahan-persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan rasa cinta dan kasih kepada-Mu, kami akan memberikan dengan penuh sukacita, dengan tulus ikhlas.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan-tangan yang memberikan, Tuhan berkati. Dan setiap hati yang mendengar firman Tuhan pun diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Dadah, oke. Yang di rumah yang sedang beribadah, Anda bisa memberikan rekening persembahan di rekening 033-194-3001 dan juga di BCA 033-8888-191 rekening persepuluhan semua atas nama GBT Kristus Mengasihi. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Sekali lagi namamu besar. Namamu besar dan layak dipuji. Hanya Engkau yang layak kami puji Tuhan. Dan untuk itulah kami datang kepadamu Tuhan. Hari ini dengan membawa segenap hidup kami, korban-korban yang kami nyatakan, persembahan-persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sedang membentuk, mendidik kami menjadi pelayan Tuhan yang setia. Oleh karena itu Tuhan berkati kekuatan kesehatan kami. Kami serahkan Pak Herwanto sekeluarga terus boleh menjadi berkat dan saksi setelah mereka melewati mara bahaya ini Tuhan. Kami tahu Tuhan akan pakai keluarga ini menolong yang lain dengan kesaksian-kesaksiannya, memberi semangat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan keluarga keturunan kami pun Tuhan berkati. Mereka yang ada di luar kota, bahkan di luar pulau sekalipun, Allah ada bersama dengan anak-anak kami dalam pegangan tangan Tuhan yang kuat. Mereka juga dilindungi dan diberkati di sana. Kami berdoa dan doa kami tak pernah sia-sia. Keluarga kami adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu Tuhan izinkan hamba memberkati dan mengurapi setiap kami yang sudah hadir. Supaya setiap kami yang menerima urapan dan berkat itu, dan urapan berkat yang tinggal di dalam hidup kami, sehingga apa saja yang kami jumpai dan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, bahkan merawat anak cucu dan semua yang kami temui akan diberkati pula dengan kehidupan kami yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu izinkan hamba mengurapi dengan urapan yang dari sorga kepada kami semua dan mengutus hamba-hambamu ini untuk melayani di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, sanak famili dan teman-teman mereka menjadi berkat dan saksi bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Teruslah bekerja dan tinggallah dalam hati kami, memberi kekuatan baru kepada kami, menjadi kesaksian, berkat bagi banyak orang di luar sana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami dengan urapan yang baru, yang selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Besar kasih setia Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
pulanglah dengan membawa berkat damai yang besar dari sorga, damai dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi, dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini, terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.